warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna rabbana ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'du. Ibu-ibu, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin bapak-bapak rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak berlimpah hingga saat ini masing-masing di antara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di salah satu di antara rumahnya, masjid, untuk menghadiri sebuah majelis di dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hari di mana banyak orang pada umumnya justru sedang berada pada hal-hal yang mubah, mungkin jalan-jalan, mungkin olahraga, mungkin bercengkrama bersama keluarga, atau hal yang lain. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sampai di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan dan mengkaji bersama wahyu ilahi yang maha mulia, dan semoga itu semua dapat kita lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, sehingga tercatat sebagai amal salih yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, cantik adalah predikat yang identik dengan para wanita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan predikat itu melekat pada diri setiap wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya seakan itu menjadi naluri setiap wanita. Di dalam surat Az-Zukhruf, ibu-ibu boleh catat, dalam surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aw may yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
Bukankah wanita yang tumbuh di dalam perhiasan dan ia di dalam berargumentasi tidak jelas? Ini gambaran tentang para wanita. Nanti ibu-ibu bisa lihat pada ayat sebelumnya tentang kaum jahiliyah yang mereka itu menghinakan anak perempuan. Di kaum jahiliyah mereka tidak berkenan kalau anak yang terlahir adalah anak perempuan. Mereka lebih suka, lebih bangga kalau anak yang terlahir adalah anak laki-laki. Bahkan kaum jahiliyah itu saking tidak sukanya terlahir untuk mereka anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawadha minal qaumi dan seterusnya. Jadi kalau terlahir anak perempuan, muka mereka seakan menghitam, malu dan menahan amarah. Jadi punya kecenderungan para suami itu marahin istrinya, kok kamu melahirkan anak perempuan? Sehingga mereka bersembunyi, menutup diri dari masyarakat. Tanpa sepengetahuan masyarakat, dia akan mengubur hidup anak perempuan. Itu dulu di zaman jahiliyah yang disebut sebagai waqtul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan itu dibatalkan oleh Islam. Itu diingkari keras oleh Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan atau menggambarkan tentang bagaimana wanita. Iya, wanita itu ada sisi kurangnya. Apa kurangnya? Dia suka bersolek, mempercantik diri. Loh, kok kurang? Itulah perempuan. Dia merasa cantik kalau bersolek. Tanpa bersolek, nggak merasa cantik. Disadari atau tidak, justru itu adalah kekurangan yang ada pada wanita. Laki-laki itu, bodo amat gitu gampangnya. Dia tidak perlu pengakuan orang tentang fisik. Itu laki-laki pada umumnya. Nah, kalau laki-laki mulai sibuk skincare, ini bahaya. Iya betul. Laki-laki sudah sibuk skincare. Aduh kok kulitku gelap, aduh kok kulitku keriput, aduh kok begini, aduh kok begitu. Sampai kemudian oplos segala. Itu laki-laki, ini laki-laki yang perlu dipertanyakan. Kalau perempuan wajar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam ayat 18 surat Az-Zukhruf tadi, aw may yunashshu fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Perempuan itu memang tumbuh dari kecilnya, dia terlahir sebagai sosok yang memang identik dengan ketertarikan berhias untuk mempercantik dirinya. Dan sekaligus itu adalah sisi kurang perempuan. Nah, ketika seorang wanita itu suka bersolek, tercipta demikian, suka mempercantik diri, maka Islam mengatur bagaimana ia mempercantik. Dan kecantikan itu secara umum kalau mau diklasifikasi, ibu ada dua. Kecantikan luar dan kecantikan dalam. Kecantikan luar itu biasanya adalah kecantikan yang berkaitan dengan fisik, mulai dari rambutnya, paras wajahnya. Wajah itu terdiri dari macam-macam, ada alisnya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada pipinya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian juga selanjutnya, intinya kecantikan luar itu
adalah kecantikan yang bersifat fisik, tampilan luar. Dan yang kedua adalah kecantikan dalam. Itu berkaitan dengan perilaku, karakter, tingkah laku, tutur bicara, perangai, sifat, yang kemudian orang bilang dengan inner beauty. Bismillah. Balon atau kaca? Okay. Dia ada kecantikan luar, ada kecantikan dalam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang begitu jelas, eksplisit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan Allah hanya ridha terhadap agama Islam. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini, kata Allah. Ayat ini diturunkan pada peristiwa Hajjatul Wada'. Hanya lebih kurang 2 hingga 3 bulan saja sebelum Nabi wafat. Pada peristiwa Haji Wada' di hari Jumat ketika Nabi berada di padang Arafah, Allah turunkan firman ini, hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, aku penuhi untuk kalian nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Nah, konsekuensi dari agama yang sempurna adalah mengajarkan dan menuntunkan apa yang telah digariskan, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menetapkan bahwa wanita itu memang menyukai dia mempercantik diri, maka konsekuensi dari sempurnanya Islam adalah Allah mengajarkan bagaimana mempercantik diri yang sebenarnya. Bagaimanakah seorang wanita mempercantik dirinya? Kalau kecantikan fisik, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam tema umum kebersamaan kita, wahai wanita, cantikmu hanya untuk suamimu. Cantik yang dimaksud di sini adalah kecantikan fisik atau kecantikan bagian luar yang memang wanita muslimah perlu menutupi kecantikan itu hanya untuk suaminya. Loh, kenapa begitu, Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang lebih tahu terbaik buat kita. Kalau tuntunan kecantikan wanita hanya dinikmati oleh suaminya adalah tuntunan buatan manusia, silakan memprotes. Karena yang dibuat oleh manusia itu fleksibel dan relatif. Bisa benar, bisa keliru. Bisa pas sekarang, bisa saja tidak pas besok di waktu mendatang. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinilah itu tuntunan yang sempurna dan berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Terlalu banyak pembahasannya. Mulai dari seorang wanita itu tidak memperlihatkan riasan dirinya di luar rumah. Hendaklah ia berada di dalam rumah. Dia tidak keluar rumah kecuali untuk hajat. Dan kalau safar dia ditemani oleh suaminya. Dia tidak memakai wewangian yang tercium aromanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak berjabat tangan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak
melemah lembutkan suaranya, apalagi menggenitkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak menyendiri bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Dia harus safar ditemani oleh mahramnya. Dia kalau mau keluar rumah dapat izin dari suaminya dan seterusnya. Banyak. Kalau kita mau mengkaji itu dakwah dari pagi sampai sore. Tetapi intinya seorang wanita hendaklah menjaga kecantikan fisik dirinya untuk suaminya. Tapi meskipun banyak, izinkan saya menyebutkan beberapa di antaranya. Ya, menyebutkan beberapa di antara hal tersebut. Yang pertama adalah seorang wanita hendaknya banyak berada di dalam rumahnya, tidak keluar kecuali untuk hal yang sangat mendesak diperlukan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dan seterusnya. Dan nanti ketika ibu-ibu cross check, ibu-ibu akan mengetahui bahwa konteks awal diturunkannya ayat-ayat ini dalam surat Al-Ahzab 32 dan seterusnya ini, konteks awalnya tertuju kepada para istri Nabi. Namun berlaku untuk segenap kaum muslimat karena apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Islam berlaku untuk umum, bukan khusus, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Sehingga kalau nanti ibu-ibu cross check ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat sekian dan seterusnya, sebentar lagi kita baca, itu memang ini kan untuk para istri Nabi, Ustaz. Iya, awalnya. Makanya ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Standar ukuran hukum itu dengan keumuman teks ayat ataupun hadis, bukan terikat dengan sebab diturunkannya ayat ataupun hadis itu. Jadi standar yang berlaku umum buat istri Nabi dan buat kaum muslimat seluruhnya, kecuali bila ada dalil yang pada akhirnya mengkhususkan ini khusus untuk para istri Nabi. Emang ada yang begitu, Ustaz? Ada. Apa di antaranya? Di antaranya adalah bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka punya masa iddah ketika ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah masa iddahnya habis, para janda istri Nabi itu tidak dinikahi oleh siapapun setelah Nabi. Ini berlaku khusus pada istri Nabi. Kalau yang lain boleh atau tidak? Ini ada pembahasan sendiri. Baik. Apa ayat yang menyebutkan bahwa ada hukum-hukum khusus berlaku pada para wanita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 32 surat Al-Ahzab, "Ya Anisa an-Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai para istri Nabi, kalian tidak sebagaimana wanita lainnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lemahkan suara kalian, jangan dayu suara kalian sehingga menimbulkan tamak, ketamakan hati pada seseorang yang di kalbunya ada sakit.
namun tetaplah kalian berkata dengan kata-kata yang baik. Jadi seorang wanita muslimah, baik istri Nabi ataupun yang lain, tidak boleh mendayu-dayukan, menggenit-genitkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak boleh. Termasuk kepada ipar, kakak atau adiknya suami, abang atau adiknya suami laki-laki ya. Nggak boleh ibu-ibu menggenitkan suara. Kamu kok nggak main-main kesini? Aduh, kakak kangen loh. Baik. Ada batasan. Ada batasan. Atau ketika beli bakso, misalnya bakso dorong, misalnya begitu ya. Beli bakso, kuahnya tambahin bang. Iya bang, beli banget, tambahin bang. Kenapa? Jangan kelihatannya. Sampaikan saja, mohon maaf bang, kita ditambahkan kuahnya sedikit. Selesai. Bisa dikomunikasikan tanpa menggenitkan suara atau diksi kata-kata yang menggoda. Nggak boleh. Fala yakhta'na, fala takhta'na bil qawli, fayatma'an alladhi fi qalbihi. Sehingga kalau kemanjaan, kegenitan suara wanita itu begitu diatur teknisnya oleh Allah, itu bukan karena Allah ingin mengangkat wanita. Kau itu mutiara, kau itu batu mulia, wahai wanita muslimah, maka Allah ingin menjaga kemuliaan tersebut. Dalam pembahasan semisal ini, saya sering menyampaikan sebuah analogi. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya batu zamrud segede ini, saya dari tadi dibikin segini, batu zamrud. Tahu batu zamrud? Batu mulia kan ya? Atau batu mulia yang ibu tahu apa? Berlian. Oke, ibu punya berlian segede ini. Enggak. Kerlip-kerlip. Kemudian ibu punya batu sungai, batu kali gede banget segini. Pertanyaan saya, akankah ibu memperlakukan dua batu berbeda ini dengan perlakuan yang sama? Tidak. Batu sungai, batu kali, taruh di pojokan kehilangan juga nggak masalah. Saya cari lagi besok. Ini berlian, diaman. Kalau ditaruh di kantong, dipegang itu kantongnya, jangan sampai loncat. Kamu kehilangan. Kemudian ketika diletakkan di mana? Di pojokan, di bawah, udah. Diambilkan kotak khusus. Enggak cuma kotak, dikasih alas dulu. Baru ditaruh. Ada sebutir debu dibersihkan. Baru ditutup. Terus taruh di meja mana? Udah. Dia taruh di brankas. Brankasnya yang asal buka tutup saja. Udah. Dikunci. Kuncinya yang ganda. Kunci cenit-cenit sama kunci retina mata, sidik jari. Habis itu setelah ditutup terkunci dengan beberapa kunci ganda. Begitu saja ditutup lukisan dan sampai hilang. 2 tahun berikutnya ternyata itu adalah batu berlian langka. Ibu diundang sama pameran internasional untuk diperlihatkan dan dilihat oleh orang. Ini loh berlian langka dimiliki oleh ibu fulana. Batunya segini, etalasenya gede. Etalasenya gede. Etalasannya begitu saja? Enggak. Etalasannya ini mungkin anti peluru, mungkin anti api, CCTV dari 12 sudut. Orang yang mau masuk tidak sembarangan, harus tunjukkan kartu undangan.
security-nya 5 lapis, dan seterusnya. Kenapa itu dijaga? Batunya segini doang. Meski dia kecil secara fisik, dari sisi ukuran kecil saja, tapi dia ini bernilai, dia ini mulia, maka dijaga dengan penjagaan berlapis, dirawat, dihormati, bernilai, dan setiap orang memandang dengan penuh hormat dan kewibawaan. Kira-kira seperti itu terilustrasikan analogi seorang wanita muslimah dalam agama Islam. Dikasih jilbab, kalau mau keluar rumah pamit sepengetahuan walinya, suaminya kah, ayahnya kah, abangnya kah. Ketika berjumpa dengan laki-laki, dia tidak berjabat tangan. Ketika dia mau berjabat tangan, abangnya bilang, kamu siapa? Saya mau kenalan, pikir. Seperti layaknya batu mulia, tidak setiap orang bisa menjamak batu tersebut. Maka semakin banyak proteksi yang diberikan kepada wanita muslimah, justru semestinya terpahami bahwa wanita muslimah itu wanita yang mahal. Dia bernilai, dia mulia, dimuliakan oleh agama Islam. Kalau Islam mau merendahkan wanita, kata mereka, maka tidak akan mungkin Islam itu melarang apa yang dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Udah biar aja. Kalau wanita itu rendahan, kalau wanita itu pantas untuk dieksploitasi, udah nggak usah ada wanita, kubur aja hidup-hidup selesai. Tapi tidak. Justru Islam menghormati wanita sejak dari kecil. Dia tidak akan dibiarkan terlantar, bahkan dikubur hidup-hidup oleh ayahnya atau siapa. Ayat berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 33, "Wa qarna fi buyutikum." Dan menetaplah kalian di rumah kalian, jangan keluyuran. Saya masih ingat dulu saya masih ingat sekali waktu saya masih SD, karena kami 4 bersaudara, saya laki-laki sendirian. Ibu itu kalau kita kemudian suatu ketika jalan melihat ada anak perempuan mungkin di atas waktu maghrib begitu ya, masih di luar, ibu selalu berkata kepada kakak adik saya waktu itu, "Ya Allah nak, mana orang tuamu nak? Kok jam segini masih di luar?" Karena harusnya wanita itu di dalam rumah. Emang gak boleh keluar rumah Ustaz? Boleh, tapi dengan pengawalan. Seperti halnya jangan sampai batu berlian berharga tadi dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, pengawalan, perlindungan dari siapapun. Qarna fi buyutikum, beradalah kalian di dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian wahai para wanita bersolek seperti bersoleknya jahiliyah terdahulu. Jangan tanya bagaimana dulu wanita jahiliyah bersolek, karena memang mohon maaf mereka adalah wanita yang mengalami masa di mana perzinahan itu biasa. Saking tidak bernilainya para wanita di zaman jahiliyah, seorang ibu mungkin saja berzina dengan anak laki-lakinya sendiri. Apalagi dulu di zaman jahiliyah, laki-laki itu bisa menikah puluhan, sehingga anak laki-laki dari istri pertama bisa sampai terjatuh dalam zina. Ibu sambung dia yang ke-20. Enggak ada batas. Itu kapan? Jahiliyah dulu. Makanya selalu dikaitkan dengan jahiliyah agar tidak terulang. Wahai wanita muslimah, kau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kembalikan dirimu sebagaimana kaum jahiliyah dulu yang dulu itu ngenes.
Maka Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bersolek wahai para wanita seperti bersoleknya kaum jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas shalah, tegakkan salat. Wa atinaz zakah, tunaikan zakat. Wa athi'na Allah wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Al-ayat. Tentang jabat tangan, saya takut kalau disebutkan semua jadi panjang sekali. Berjabat tangan, kata Nabi SAW, sekiranya seseorang itu ditusuk dengan sebuah besi yang tembus ke bagian belakang wajahnya, itu lebih ringan daripada dia berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Makanya dahulu Nabi SAW di masa dakwah Islam, ketika menyambut para wanita yang akan berbaiat masuk ke dalam Islam, Nabi tidak menjabat tangan mereka. Nabi SAW tidak menjabat tangan mereka. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW hidup di zaman ini, mungkin orang-orang pada histeris. Wanita-wanita. Ini Rasul SAW yang gantengnya itu nggak pakai oplas, yang gagahnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Build up. Rasulullah SAW gantengnya itu build up. Maka mungkin kalau Rasul hidup di zaman seperti sekarang ini, para wanita histeris mungkin. Kecuali kalau wanita-wanita yang sudah mulai error, yang sukanya laki-laki itu yang genit-genit, yang cantik-cantik gitu. Heran saya juga, laki-laki kok cantik. Kembali kepada poinnya adalah bahwa Islam menuntun kita para wanita untuk berhias diri sesuai dengan tuntunan, memakai wewangian, berparfum. Ibu-ibu boleh pakai parfum, boleh buat suaminya. Ibu-ibu pakai parfum yang aroma harumnya tercium oleh suami. Ustaz, tapi saya kalau nggak pakai parfum saya nggak pede, takut kecium bau keringat saya, Pak Ustaz. Pakailah deodoran atau semisal itu yang sekedar menyekap bau keringat. Tidak harus wanginya semerbak tercium sama yang lain. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang memakai wewangian tercium aroma harumnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, fahiya kada wa kada. Dia, wanita tersebut tidak ubahnya seperti demikian dan demikian, isyarat kupu-kupu malam. Oh, ekstrim banget Pak Ustaz. Bukan saya, Rasulullah SAW. Kenapa? Tadi bukan sekedar double protection, multiple protection. Engkau wahai wanita muslimah, mahal nilainya, tinggi harganya dalam agama Islam. Maka Allah buat proteksi agar Anda selalu bernilai dengan nilai yang tinggi. Ini bicara kecantikan fisik, kecantikan luar. Berkhalwah, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram, kata Nabi. Laki-laki, jangan sekali-kali kau menyendiri bersepi-sepi sama wanita kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Ini Nabi sabdakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mohon maaf Bu, bicara fitrah, kita punya fitrah nih. Ibu-ibu yang punya fitrah. Ibu-ibu atau bapak-bapak juga di atas punya anak gadis. Apa jadinya? Mohon maaf,
Kalau anak gadis kita itu kemudian berdua-dua, apalagi gelap-gelap, bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya, kita rela? Tidak rela. Karena wanita itu mulia, dimuliakan oleh Islam. Maka kata Nabi SAW, bukan di zaman ini, sejak 1400 tahun yang silam, Nabi bersabda, ala la yakhluwanna hadukum bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Laki-laki, jangan sekali-kali kau bersepi-sepi menyendiri bersama wanita yang bukan mahrammu. Kecuali dia bersama dengan mahramnya. Subhanallah. Safar, perempuan itu tidak safar kecuali bersama mahram. Ini hukum asalnya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal an tusafira illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali bersamanya ada mahramnya. Karena cantikmu wahai wanita, cantik yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini banyak. Ayatnya ada, hadisnya juga banyak. Kalau mau disebutkan satu persatu dengan catatan-catatan hadisnya dan lain sebagainya akan panjang. Yang kedua, berkaitan dengan cantik dari dalam. Yang ini juga terutama sekali untuk para suami. Ibu-ibu, kecantikan dalam, sampai pun sekarang kontestasi nasional, internasional, dunia tentang Miss World, Miss Universe dan lain sebagainya, katanya Allah, saya nggak tahu, nggak pernah jadi pengurus, apalagi panitia. Katanya penilaian terbesar, prosentase penilaian terbesar, siapa yang akan muncul sebagai Miss World, Miss Universe atau semisalnya, yang objektif adalah prosentase inner beauty, kecantikan dari dalam. Apa itu? Karakter, perilaku, tutur kata, sikap, kedewasaan, dan lain sebagainya. Oh, ternyata nyontek dari Islam toh. Itulah Islam. Islam mengajarkan bagaimana seorang wanita muslimah memiliki jati diri sebagai seorang wanita yang mulia. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghormati suaminya. Kedua hal ini Allah gabungkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, wanita salihah itu, wanita yang cantik, yang baik, yang terpuji, yang bernilai itu adalah qanitat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga kehormatan suaminya, terutama sekali pada saat suami tidak sedang bersamanya. Tidak sedang bersamanya. Masya Allah, ibu-ibu, kita berada di era seperti ini, dan saya insya Allah cukup percaya dengan ibu-ibu yang hadir di sini. Insya Allah semuanya salihah. Amin. Tapi ibu-ibu ingat, ibu-ibu punya anak cucu yang semakin kemari ujian di luar sana luar biasa keras, dinamikanya dahsyat. Betapa tidak mudah kita merawat, membesarkan, menjaga
anak-anak gadis di zaman seperti sekarang ini. Tapi jangan berputus asa, jangan pesimis. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sedikit demi sedikit membangun kesalihan pada diri anak-anak perempuan. Jadikan mereka punya karakteristik dan jati diri sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Fas-salihah, wanita-wanita salihah adalah qanitat, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tak sedang bersamanya. Makanya ibu-ibu ketika suami tidak ada, ibu-ibu pegang gadget, hati-hati juga. Kenapa hati-hati Ustaz? Saya emang gak mata keranjang Ustaz. Kalau laki-laki itu Ustaz, suami saya harus ingatkan agar dia tundukkan pandangan. Allah perintahkan Anda wahai wanita juga untuk tundukkan pandangan. Masa Ustaz? Iya. Ibu-ibu boleh catat dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ibu-ibu nanti lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Katakan kepada kaum mukminin, wahai Muhammad, sampaikan kepada kaum mukminin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga kehormatan mereka. Dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, sungguh Allah Maha teliti mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu ayat berapa? 30. Ibu-ibu lihat ayat berikutnya. Ayatnya 3 kali lipat lebih panjang. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan wahai Muhammad kepada para wanita di antara umatmu agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Maka sebagaimana seorang laki-laki mungkin tergelincir di pendengaran dan kemaluannya, begitu pula perempuan mungkin juga tergelincir dalam pandangan mata dan kemaluannya. Makanya lihat itu ayatnya lebih panjang, 3 kali lipat lebih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan beberapa rambu-rambu yang lebih terperinci untuk para wanita. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Allahu Akbar. Jadi kalau mau berhias, mau pakai giwang, itu ini kan ya, pakai giwang, pakai kalung, pakai gelang di hadapan suami. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menjulurkan khimar, penutup wajah mereka, ila juyubihinna, sampai tertutup di dada-dada mereka. Makanya ketika ayat tentang hijab diturunkan, itu para sahabat wanita ibu-ibu sampai ngambil gorden-gorden di rumah, langsung dikerudungkan. Karena perintahnya wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna ala juyubihinna. Memang dijulurkan. Kecantikan engkau itu mahal. Allah bikin aturan supaya laki-laki tidak sembarangan, supaya kau tetap terjaga kehormatanmu. Begini semestinya. Maka konsep yang keliru dipahami sebagian orang, apalagi orang orientalis, mungkin orang non-muslim, apa yang pakai
pakai kerudung begini begitu susah ini dan seterusnya. Mereka tidak paham dengan baik. Padahal kecantikan seorang wanita, baik kecantikan dalam ataupun kecantikan luar, ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang tahu apa terbaik buat masing-masing di antara hambanya. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami-suami mereka. Au abaihinna, atau di depan bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau mertua bapaknya suami. Au abnaihinna, atau tidak apa-apa terlihat oleh anak-anak laki-laki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki dari suaminya, maksudnya anak bawaan suami, dan seterusnya. Ini diatur sedemikian rupa. Kenapa? Hai wanita, kau adalah makhluk yang dijaga oleh Allah, multiple protection. Proteksinya itu berlapis. Karena Allah mencintaimu, karena Allah menyayangimu, karena Allah mengasihimu, karena Allah memuliakanmu, maka ambillah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ustaz, ribet banget sih Ustaz, saya cuma mau masuk surga kok Ustaz, jangan repot-repot. Loh, justru begitu lebih mudah. Makanya kata Nabi SAW, saya yakin hadis yang akan saya bacakan sebentar lagi ibu biasa dengar. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti." Wahai wanita, jika kau salat 5 waktu, jika kau salat 5 waktu, jika kau puasa di bulan Ramadan, jika kau jaga kehormatan kemaluan dirimu, jika kau patuhi suamimu, dengan 4 ini kata Nabi, nanti Allah akan berfirman kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kau suka. Salat 5 waktu cukup di rumah, bahkan yang lebih afdal bagi wanita di rumah. Sulit? Tidak, insya Allah. Salat 5 waktu yang alhamdulillah ibu-ibu sudah jalankan. Baik, puasa Ramadan. Lakukan puasa Ramadan seperti yang alhamdulillah selama ini dari kecil sampai sekarang kita lakukan. Gak ada susahnya. Jaga kemaluan, jaga kehormatan, dan patuhi suami selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keempat hal tersebut, nanti di hari kiamat dipersilakan untuk masuk surga dari pintu surga manapun yang dia suka. Allah. Makanya kecantikan seorang wanita bukan sekedar diukur dari oplas-oplas, skincare. Kalau orang barat, orang yang gak ngerti kebenaran Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mereka mengerti konsep kecantikan itu. Yang dominan mestinya adalah inner beauty, kecantikan dari dalam, akhlak, kualitas agama, perangai, akhlak yang mulia. Begitu pula seorang wanita muslimah lebih layak untuk memahami ini dengan baik. Karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus lebih sering memikirkan bagaimana kecantikan luar dan juga kecantikan dalam lebih prioritas lagi, agar betul-betul cantik kita bisa terpancar dan bisa menjadikan suami kita hanya memperhatikan kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada seorang sahabat ketika beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, istri seperti apa yang paling baik?" Pertanyaannya jelas. Kata sahabat itu tanya kepada Nabi, "Istri seperti apa yang paling baik?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Allati tasurruhu idza nadhar."
Seorang istri yang setiap kali suaminya melihatnya, suaminya senang. Jadi ibu-ibu kalau dilihat sama suami jangan cemberut. Cari titik ridho seorang istri, terlihat dia bahagia melihat ibu-ibu. Senyumnya, pandangan matanya. Jangan ibu-ibu bersolek tapi kemudian melotot kayak silakan ibu berhias, ibu berdandan boleh. Persiapkan senyuman yang tulus, kalau perlu dicermin latihan kayak apa sih senyum yang membuat saya sendiri suka lihat muka saya. Nah itu dipasang, disetting seperti itulah ketika suami melihat ibu-ibu. Jangan ibu-ibu cantik senyumnya kepada orang asing. Ada orang laki-laki asing, Pak mau kemana Pak? Tetangga baru ya Pak ya? Wah santun. Begitu sampai di rumah suaminya cemberut. Kata Nabi SAW, istri terbaik itu adalah apabila suaminya melihatnya, suami itu senang. Ya Allah, istriku cantik sekali. Dia memberikan pandangan mata yang meneduhkan. Dia berikan senyuman yang menyejukkan. Dia berhias diri untuk memikat hati suami. Itu kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah. Kemudian Nabi jawab berikutnya, wa tuti'uhu idza amara. Istri terbaik itu adalah yang apabila kau wahai laki-laki perintahkan dia sesuatu, dia nurut. Itu istri terbaik. Bukan istri yang ngeyelan, apalagi kemudian berargumentasi. Enggak begitu mas, enggak gitu mas. Yang benar gini mas. Kamu jangan sok tahu mas, aku juga punya pengalaman ini mas. Subhanallah. Selama perintah suami bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang aku tidak suka warna kuning. Jangan kau perlihatkan kepada warna kuning. Siap mas. Tidak akan kau pernah melihat kuning lagi sepanjang hidupmu. Jadi ketika suami minta sesuatu itu bukan dosa, bukan maksiat, penuhi. Apa yang membuat suami ridho, disitulah ibu-ibu berlomba untuk bisa dipersilakan masuk surga. Di situ. Berlombanya di situ. Tuti'uhu idza amara. Beda cerita kalau suaminya memerintahkan ibu-ibu untuk bermaksiat. Saya besok aku minta kau pakai pakaian bikini ke pasar. Jangan mau kalau itu. Sayang, besok baru tanggal 15 Ramadan. Tapi udahlah, puasa lah. Jangan. Kalau perintahnya, kalau nasihatnya, kalau arahannya adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya SAW, jangan penuhi, jangan patuhi. Tapi bukan maksiat, penuhi. Sayang itu lemahnya kurang pas di situ. Tolong geser sedikit boleh? Baik Pak, geser. Sayang ada spray yang baru nggak? Ini kayaknya kok nggak enak ya. Besok diganti Pak. Di situ pintu surga itu. Di situ pintu surga. Sayang besok kita jenguk ibu dulu yuk. Jalan-jalannya kita tunda pekan depan, bulan depan. Jangan ya lagi-lagi jenguk ibu bang. Bosan bang, jalan-jalan bang. Baik bang. Mudah-mudahan nanti masih cukup waktu kita ajak anak-anak jalan-jalan ya bang. Yuk kita jenguk ibu. Itu pintu surga itu di sini. Pintu surga itu di sini. Jadi semua arahan suami, apalagi perintah suami, bukan kemaksiatan kepada Allah. Istri terbaik kata Nabi adalah istri yang selalu patuh kepada suaminya. Catatannya bukan kemaksiatan kepada Allah. Di situ pintu surga itu. Kemudian yang ketiga,
ketiga, kata Nabi SAW, istri terbaik itu adalah la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Seorang istri tidak menyelisihi apa yang dibenci oleh suaminya, baik pada dirinya atau pada hartanya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi kalau misalnya tadi istri sukanya pakai kerudung apa begitu, misalnya istrinya suka pakai kerudung apa, atau suaminya melihat kurang pas gitu, sayang, kan kerudung kan punya ibu, hartanya ibu juga, pakaian ibu kan pakaiannya suami. Ketika ibu-ibu pakai kerudung tertentu, misalnya ini contoh saja ya, contoh lepas, saya juga nggak tahu seperti apa contoh yang lain. Sayang, kerudungnya kok bisa diganti. Misalnya, oh kenapa Bang? Enggak sih, kau terlihat cantik dengan model kerudung yang lain. Bukan kemaksiatan kepada Allah. Baik Bang, aku akan ganti. Sesederhana itu, insya Allah pintu surga akan terbuka buat ibu. Ibu masuk dari pintu manapun yang ibu ingin. Inilah cantiknya karakteristik seorang wanita. Saya sampai beberapa kali kemudian ketemu sama para pemuda yang mencari calon istri. Ustaz, saya mencari istri, Ustaz. Ya, silakan Mas. Apa yang bisa Anda bantu? Saya mau cari istri, dia cari aja. Saya bukan agen pencari istri. Ada pesan apa Ustaz? Kalau mulai begitu, saya mulai mengarahkan. Mas, yang pertama, bidadari hanya ada di surga. Kau jangan cari bidadari di dunia ini. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kau cari wanita yang salihah, bukan bidadari. Sesalihah apapun seorang wanita pasti ada kurangnya. Kalau bidadari, adanya di surga. Ada istri itu atau perempuan itu, calon istri itu cantik, keturunan orang baik-baik, dari kalangan yang berada, tapi nggak bisa masak. Nggak bisa masak Ustaz. Apa gara-gara nggak bisa masak kau nggak nikah? Salihah, hafalannya 30 juz, tidurnya ngorok, keringatnya bau. Ada yang sempurna di dunia. Cantik, salihah, hafalan 30 juz, pintar urus anak, masakannya selalu gagal. Kalau masak ya keasinan, yang kemanisan, yang masih mentah, yang kematangan, macam-macam, gagal terus, gak bisa masak. Ya sabar. Maka kata Nabi SAW, selama seorang wanita tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suaminya, dia betul-betul melihat suaminya, bahwa abang tidak suka ini, baik Bang, aku tidak akan lakukan lagi. Abang tidak berkenan ini, baik Bang, abang tidak akan lihat ini lagi dari diri. Itu subhanallah, kayak disihir Bu. Seorang suami itu kayak disihir. Saya nggak usah cari-cari yang kedua, yang ketiga, yang ke-10. Ini sudah belum habis insya Allah. Saya selalu bertasbih, saya selalu bertahmid, saya selalu bertakbir, saya selalu bertahlil setiap kali saya melihat wajah istri saya. Seorang laki-laki yang bahagia itu adalah ketika dia suntuk mencari nafkah keluar di kantor, di tempat pekerjaan, kalau usaha mungkin dagang di pasar. Kalau dia lagi suntuk, dia langsung ingat, saya pengen cepat pulang ke rumah, lihat istri saya langsung adem, hilang semua masalah saya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Aduh Pak Ustaz, pusing saya Pak Ustaz. Kenapa istri nuntut ini, istri minta itu, Ustaz kita mancing, subhanallah. Surgamu wahai suami adalah di rumahmu.
maka tuntun istri. Nah istri, Masya Allah, ibu-ibu hadir ke majelis ilmu seperti ini diizinkan oleh para suami. Mungkin sebagian suami menemani, mengantarkan dan seterusnya. Ibu-ibu ketika pulang dari setiap majelis ilmu menjadi wanita salihah yang cantik di luar dalam, spesial hanya buat suami. Saya hampir bisa pastikan ibu-ibu akan sangat dimuliakan oleh suami. Saya yakin tidak ada yang keliru dalam tuntunan Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam urusan menjaga kecantikan, Islam itu melarang seorang suami surprise datang malam-malam dari perjalanan safar. Tak boleh. Maksudnya Ustaz? Sampai seorang istri punya persiapan untuk sisir rambutnya dan bersihkan dulu kemaluannya. Kata Nabi SAW, "Idza qadima ahadukum lailan fala yatiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidda al-mughibatu wa tamtashita asy-sya'ifah." Apabila salah seorang di antara kalian, wahai para suami, datang di malam hari dari sebuah perjalanan safar, jangan ketok pintu rumah istri malam-malam sampai dia punya cukup waktu untuk sisir rambutnya, untuk bersihkan dulu kemaluannya. Artinya bersiap diri secantik mungkin menyambut suami. Kalau di zaman sekarang alhamdulillah ada gadget gitu. Seorang istri yang salihah faham, cukup dengan suaminya kirimkan tiket pulang, di-share tiket. Atau dari awal tahu, si istri mencoba untuk bertanya, "Abang, kira-kira sampai di rumah tanggal berapa, jam berapa?" "Oh sebentar, saya lihat tiket dulu. Insya Allah hari Ahad, perkiraan jam 10 malam." "Baik Pak." Jam 10 malam diperkirakan suaminya datang, ketok pintu, buka, wah bidadarinya ada setan. Coba suami mana yang gak betah kayak gitu di rumah? Ya betah di rumah. Saya tidak akan berpikir dengan wanita-wanita yang lain yang di rumah spesial. Setiap kali saya masuk ke dalam rumah, hati saya tentram. Itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Itulah doa kaum mukminin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Penyejuk pandangan, artinya lihat istri adem, lihat anak-anak tentrem. Mau cari apa? Mau cari apa? Tapi kita miris kalau kemudian para wanita muslimah di zaman sekarang yang tidak mengenal bagaimana Islam menuntun wanita menjaga kecantikan dirinya untuk suami. Kalau seorang wanita muslimah dia tahu bagaimana harus demikian. Rambut disisir dulu, pakai baju yang pantas. Makanya dulu ada kisah, barangkali ibu pernah dengar. Ada seorang wanita luar biasa bernama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Abu Talha suaminya meninggalkan istrinya Ummu Sulaim dalam keadaan anaknya sakit, demam, serius sakit. Dia pun, "Suamiku, pergilah, berangkatlah, ada urusan yang harus diselesaikan." Tahapan suaminya berangkat, ternyata si putra ini meninggal dunia. Kemudian buru-buru Ummu Sulaim berkata kepada segenap kerabat, "Saya minta tolong, tidak ada seorang pun di antara kerabat yang menyampaikan berita kematian tentang putra ini kecuali saya." Kerabat pun menghormati permintaan tersebut. Abu Talha datang, diservis, disambut dengan baik, disiapkan makan, dilayani di atas kasur. Setelah selesai, Abu Talha mulai bertanya-tanya, "Gimana kondisi saya?" "Baik." "Gimana anak-anak?" "Kemarin anak kita yang sakit gimana?" "Sudah lebih tenang dari sebelumnya." "Oh ya sudah, tidur." Besok pagi ternyata sebelum tidurnya Ummu Sulaim bertanya, "Bang, kalau ada sekelompok orang pinjam sesuatu kepada kelompok yang lain, berlalu waktu, kelompok tersebut
yang dipinjami meminta dikembalikan barangnya. Bagaimana? Oh ya, harus dikembalikan. Itu bukan miliknya. Baru kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku Abu Talha, sesungguhnya anak kita adalah pinjaman dari Allah, bukan milik kita. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambilnya kembali. Besok hari Abu Talha mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang semalam terjadi. Nabi pun kagum dengan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan didoakan keberkahan. Maka pertemuan kasur waktu itu atau malam itu melahirkan anak keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sikap seorang wanita yang tahu bagaimana menempatkan dirinya di tengah rumah tangga. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian di surga nanti? Masya Allah. Istri kalian di surga itu mau tahu kayak apa? Artinya Nabi ingin para suami merindukan apa yang Nabi akan sampaikan ini. Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian di surga, yaitu wanita-wanita yang sifatnya terpuji, penuh dengan keberkahan, maka dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak untuk menjadi wanita penghuni surga. Maka kemudian Nabi menjawab, kullu wadudin walud, seorang istri yang penyayang, banyak memberikan anak keturunan, idza ghadibat, apabila si istri ini sedang emosi kepada suaminya, au usi'a ilaiha, atau mungkin tersinggung dari suaminya, au ghadiba zawjuha, atau suaminya yang dibuat marah olehnya. Tiga hal ini. Seorang wanita salihah penuh berkah yang kelak akan masuk surga, dia akan menjadi wanita penghuni surga, akan berpasangan lagi dengan suaminya, adalah wanita yang satu, wadud, penyayang, walud, senang memberikan banyak anak keturunan. Dan ketiga, terdiri dari tiga kondisi. Yang pertama, dia lagi emosi sama suaminya. Yang kedua, dia sedang tersinggung dari suaminya, atau suaminya memang sedang marah kepadanya. Penyayang, senang memberikan banyak anak keturunan, atau dengan tiga kondisi, dia sedang emosi sama suaminya, tersinggung dari suaminya, atau memang suaminya sedang marah kepadanya. Maka wanita tersebut datang, hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tardah. Bang, ini tanganku di bawah tanganmu, kedua mataku tidak akan terpejam tidur sampai kau memaafkan dan ridho lagi kepadaku. Inilah seorang wanita yang kelak akan menjadi penghuni surga. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, apabila seorang laki-laki meninggal dan dia ridho kepada istrinya, maka istri tersebut akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW melengkapi, al-muwatiyatul muwasiyatu idza taqaina Allah. Seorang istri yang al-muwasiyah, lembut, enggak keras, enggak kasar, enggak suka bentak-bentak, enggak selalu merasa, Ustaz, suami saya kalau enggak digituin tuh suka sok-sokan Ustaz, jadi saya harus lebih kasar Ustaz. Enggak boleh. Loh, kalau enggak boleh nanti suami saya semena-mena. Udah dicoba belum resep Nabi SAW? Atau kita merasa punya konsep yang lebih baik daripada konsep lagi? Lakukan ini, niscaya engkau adalah wanita cantik yang pasti akan dipertahankan oleh suami, karena memang cantikmu hanya untuk suami. Al-muwasiyah, penurut. Ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana dahulu Khadijah radhiyallahu ta'ala menikah dengan Nabi sekitar 15 tahun.
Setelah itu Nabi suka menyendiri, merenung, menjauh dari hiruk pikuk kesyirikan penduduk kota Mekah. Maka Nabi minta bekal. Saya memberikan aku bekal. Dikasih bekal, makanan, pakaian dan seterusnya. Nabi naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Perbekalan habis, beliau turun lagi. Saya, Khadijah, cintaku, siapkan lagi untuk bekal. Bekal, balik lagi. Terus begitu. Apa ada satu riwayat palsu saja sekalipun? Sebutkan Khadijah, ngapain sih mas? Tadi kerja sama mas. Temenin saya, urusin anak-anak begini, begitu, gak ada. Nurut, mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Apalagi Khadijah tahu bahwa memang di kota Mekah orang itu pada larut di dalam kejahilian. Sampai kemudian datang wahyu kepada Nabi SAW tepat di usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau turun dari Gua Hira di atas gunung Thawr. Dalam keadaan bulu kuduknya merinding, semua bergetar ketakutan. Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Gak ada kemudian, tuh makanya sih bolak-balik naik gunung. Gak ada kayak gitu, gak ada. Riwayat palsu saja tidak menyebutkan seperti itu. Tuh mas, masuk angin nih kayaknya. Langsung diselimuti. Begitu sudah lebih tenang, Nabi SAW bersabda, berkata, aku mencemaskan keselamatan diriku. Tadi begini, tadi begitu, didengarkan oleh Khadijah. Langsung ketika kecemasan itu terlihat pada diri Nabi SAW, Khadijah langsung menenangkan. Kalla, tidak wahai suamiku. Demi Allah, la yukhzika Allahu abadan. Orang seperti engkau tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Engkau itu sambung silaturahmi. Engkau selalu berkata jujur, engkau selalu amanah, selalu bantu orang, selalu begini, selalu begitu. Orang seperti engkau tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah. Tenang Nabi SAW. Tidak seperti sebagian wanita mungkin. Udah urus sendiri deh mas, capek saya mas, udah capek mas, urusin ini, mas cari masalah sendiri, sekarang udah resikonya mas sendiri, ada bisa sendiri. Enggak ada. Muwasiah, dia memberikan dukungan, support yang baik kepada suaminya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang saya sampaikan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kecantikan batiniyah dari dalam adalah sikap seorang wanita yang selalu berterima kasih atas kebaikan suami dan menutupi kekurangan, menutupi rahasia. Itulah kecantikan wanita dari dalam dirinya. Karakternya baik, tidak kaku, tidak kasar, tidak ngeyel, nurut, mendukung suaminya dalam kebaikan, lembut, lunak, dan dia pandai bersyukur atas kebaikan suaminya, dan dia tutupi kekurangan suaminya serta tidak menyebarkan rahasia, terutama rahasia ranjang. Ini semua adalah kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah jika dia jalankan sesuai tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ibu-ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cantikmu wahai wanita muslimah hanya untuk suami, baik kecantikan lahiriah ataupun kecantikan batin, kecantikan luar ataupun kecantikan dalam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibu-ibu semua sebagai para istri yang cantiknya spesial hanya untuk suami masing-masing, dijadikan sebagai para wanita salihah yang telah dipersilahkan masuk surga dari pintu surga manapun yang ibu-ibu suka. Allahumma billahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang safar, bagaimana hukumnya untuk umroh tanpa mahram? Karena saya bacakan beberapa katanya boleh, asal kita memastikan bahwa tour and travelnya terpercaya gitu. Baik, itu saja mungkin Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Hukum perjalanan seorang wanita untuk melakukan safar umrah. Ada sebagian yang berpendapat bahwa selama tour and travel itu menjaga keamanan dan kenyamanan wanita tersebut, maka boleh. Itu pendapat. Izinkan saya menyampaikan hadis Nabi SAW. Ini hadis yang bukan pendapat pribadi. Nabi bersabda, tadi sudah saya bacakan hadisnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'aha mahram. Tidak halal, berarti kata Nabi tidak halal berarti apa Bu? Haram. Ibu-ibu yang bilang, kata Nabi saya terjemahkan. La yahillu, tidak halal berarti Haram. bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak halal baginya untuk safar kecuali bersamanya. Ini bukan pendapat, ini adalah hadis. Maka berhati-hatilah. Bukankah lebih baik kita bersabar, kumpulkan lagi uang satu paket lagi buat suami, berangkat bareng sama beliau. Gak ada suami Ustaz, anak laki-laki yang sudah ambil balik, masih sekolah Ustaz, paman, kakek, abang, dan seterusnya. Dengan seperti itu insya Allah kita lebih mudah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti di meja persidangan Allah kita ditanya, kenapa kau wanita safar tanpa mahram? Kan boleh di dalam sebuah tulisan, boleh ya Allah. Ada sebuah artikel katanya kalau selama travelnya baik boleh. Sebagaimana dengan hadis yang sudah kau dengar. Kalau kita ditanya kita tidak bisa jawab kan? Maka lebih baik kita menjunjung tinggi tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini berat ini Ustaz ini. Itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi seperti tadi disampaikan di muka bahwa seorang wanita muslimah itu terhormat. Masih bisa berada dalam wilayah debatable, mungkin diargumentasikan ketika umroh atau hajinya itu yang fardu, belum pernah haji sama sekali, belum pernah umroh sama sekali. Maka sebagian ulama menyatakan kondisi seperti ini jika kesempatan tidak berulang dua kali dan Biro Travel memang bisa menjamin, maka sebagian ulama menyatakan boleh. Meskipun lagi-lagi dihadapkan dengan hadis yang tadi. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar suara wanita itu aurat, dan bagaimana menurut Ustaz? Sekarang ini kan lagi marak konten kreator ya Ustaz. Apa Bu? Konten kreator. Oh. Ya biasanya juga ada dari umahat-umahat. Iya, itu menurut Ustaz seperti apa? Baik. Sebuah kesimpulan bahwa suara wanita aurat, sependek yang saya ketahui, tidak ada dalilnya. Yang disebutkan di dalam ayat tadi, surat apa tadi? Al-Ahzab, ya, ayat 32 dan seterusnya. Allah berfirman, "Fala takhwa'na bil qaul." Jangan melemah lembutkan suara, artinya kepada laki-laki yang bukan mahram.
Berarti kalau tidak dilemah gemulaikan suaranya, boleh atau tidak? Boleh. Nabi berinteraksi dengan wanita di zaman beliau atau tidak? Iya. Berinteraksi. Maka tidak masalah selama tadi nggak pakai genit-genit, apa goyang-goyang atau apa namanya begitu ya. Selama tidak begitu. Makanya berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan seorang ibu-ibu misalnya. Ustaz begini-begini, baik, terima kasih, begini, begitu. Sekedar pada konteks komunikasi, tidak masalah. Ibu-ibu mau beli sayur, apa milih yang penjualnya perempuan? Kalau nggak ada terus bagaimana? Nggak jadi beli sayur. Nggak apa-apa. Bang, ini harganya berapa? 2.000. Baik, 2.000 selesai. Kalau mau ditawar 1.800 boleh? Boleh. Belum dapat, siapa mau beli? Ya itu masalah. Itu masalah. Itu sudah lebih dari hajat komunikasi. Itu namanya ngerayu. Tapi kalau sekedar boleh kurang Mbak? Belum boleh Bu, mohon maaf. Oh ya sudah, ini 2.000. Kalau mau, kalau nggak usah tinggal. Jangan kemudian lebih dari sekedar hajat. Nabi SAW berinteraksi dengan para sahabat wanita terlalu banyak dalilnya. Ada komunikasi, bahkan ada seorang wanita yang didatangi oleh Nabi, Abu Bakar dan Umar, suaminya nggak ada di rumah. Ya, suatu siang di musim panas, Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian ketiganya beranjak ke tempat ke rumah seseorang yang dikenal memiliki kebun lebat dan dia punya banyak hewan ternak. Kemudian ketika datang ke rumah, nggak ada, adanya istrinya. Ada komunikasi. Wahai Ummu Fulan, kemana suamimu? Beliau sedang keluar, sedang mencarikan air minum buat ternaknya. Wahai Rasulullah, silakan duduk terlebih dahulu. Istrinya masuk, dipersilakan Nabi dan Abu Bakar bersama Umar di ruang tamu. Sampai datang suaminya, boleh. Bukan kemudian lebih daripada itu. Nggak ada Nabi, kok cari suami saya, cari saya aja. Nggak ada gitu. Nggak ada, sudah sekedar gitu. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku punya sesuatu yang aku akan sampaikan. Aku bisa berbincang bersama kau di mana? Kata Nabi SAW, kau pilih sudut jalan mana yang kau inginkan, aku akan bersamamu bincang. Maka Nabi SAW tunjukkan satu tempat, ada di sudut jalan. Mereka berdua tapi dilihat oleh halayak karena bukan bersendirian tertutup. Di sudut jalan tidak masalah. Jadi kalau misalnya nih bubar kajian, ada ibu-ibu, Ustaz saya mau menyampaikan sesuatu, silakan ibu di sebelah sana, ada konsultasi. Tapi semua orang lihat di tempat yang terbuka. Kalau misalnya di tempat yang ada pintunya jendelanya, pintu jendelanya dibuka. Dan seperti itu kurang lebih. Tidak ada khalwat. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak mengetahui kalau ada dalil spesifik menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Suara wanita bisa saja terdengar dalam konteks komunikasi yang diperlukan, namun tanpa diayun-ayunkan suaranya, digenit-genitkan dan lain sebagainya. Tidak terkecuali di dalam chatting dengan media apapun. Misalnya panitia kajian atau ibu-ibu mau tanya, Ustaz, tanya boleh. Apa itu begini? Ustaz mau tanya, itu cukup. Makasih Ustaz, bye. Bye-nya ini ya Pak. Kalau makasihnya saja selesai. Terima kasih, kembali, sudah selesai sama-sama. Jazakallahu khairan wa iyyakum, selesai. Apalagi kalau ditambah-tambah yang lain-lain, hiks, apa begitu, jangan. Tidak pernah. Komunikasi, konsultasi selesai. Adapun konten kreator, kalau seandainya itu berkaitan dengan akan terdengarnya suara wanita, yang sedikit banyak akan mengangkat hasrat seorang laki-laki, yang dihindari.
Tapi kalau misalnya konten kreator itu adalah menjual produk khusus perempuan, followersnya semua dipastikan perempuan, saya kira itu lebih ringan. Tapi saya bukan jagoan medsos ya, perlu ditanyakan kepada mereka yang ngerti medsos. Kalau memang ada sebuah akun, pesertanya dipastikan semua, maksudnya sebuah platform, semua membernya adalah para wanita, tertutup, tidak ada pria. Kemudian di situ dijual produk bedak misalnya, lipstik misalnya, gini-gini itu apa ya namanya? Insya Allah tidak masalah. Tapi amanah, ya amanah, jangan sampai keluar dari grup. Udah terlihat apa namanya dandan-dandannya, kemudian nanti di-share keluar, jangan. Amanah. Kalau amanah harus dijaga. Wallahu ta'ala. Silakan. Oh iya, silakan. Jadi beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Agama kan merilis fakta masalah perceraian di Indonesia itu tahun ini tinggi. Salah satu alasannya itu PHK. Jadi suami PHK dan istri yang menggugat cerai. Sementara Ustaz tadi menyebutkan bahwa Khadijah itu mendukung Allah Nabi dengan apa yang dia punya. Ada nasihat Ustaz yang mungkin bisa kita ambil pelajaran tema kita hari ini. Iya. Ketika seorang suami tidak menjalankan atau tidak memberikan nafkah karena lari dari tanggung jawabnya, maka ini terlarang. Ini terlarang. Khadijah radhiyallahu taala anha menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tahu bahwa Nabi itu bukan orang. Dan tadi saat Nabi bolak-balik ke Gua Hira, ke Jabal Nur, sudah turun tuntunan dan syariat atau belum? Sudah turun tuntunan dan syariat atau belum? Belum. Maka kalau itu langsung dijadikan sebagai dalil, kemudian disamakan dengan kondisi di mana ayat-ayat jelas menetapkan bahwa para suami wajib memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kemampuan dia kepada istri dan anak-anaknya. Maka seorang suami yang di PHK, gak ada yang salah pada dirinya, kecuali kalau dia dari itu kemudian malas untuk mencari nafkah. Malas ya? Malas itu berbeda dengan hasilnya belum maksimal. Kalau ada suami malas-malasan, dia gak maksimal cari pekerjaan, cari nafkah. Walaupun pada akhirnya misalnya jual cilok misalnya, ya Allah kemarin kerja kantoran pakai dasi, sekarang jual cilok, ya Allah harga diri Ustaz, jangan. Jual cilok aja, kenapa? Nabi SAW dulu menggembala. Mana yang lebih terhormat? Nabi SAW menggembala untuk mendapatkan qawarid, recehan gampang. Nabi tidak merasa terhina dengan itu. Maka seorang laki-laki yang di-PHK, seorang suami yang di-PHK, maka kewajiban cari nafkahnya tidak pindah kepada istri. Dia berkewajiban untuk berusaha semaksimal yang dia mampu. Mungkin serabutan, mungkin ada yang tetap tapi kecil-kecilan, tapi yang jelas dia menunjukkan kepada Allah bahwa dirinya berproses untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak. Allah taala. Tadi ada ibu-ibu. Silakan. Siapa? Silakan. Terkait tentang hadis yang diperbolehkannya wanita untuk masuk surga dari pintu mana saja apabila telah taat pada suami, menjaga sholat lima waktu dan puasa Ramadan serta kehormatan, sehingga membuat sebagian orang beranggapan bahwa bisa mengesampingkan amalan yang lain seperti birrul walidain dan amalan sunnah yang lain. Bagaimana tanggapan dan nasihat Ustaz? Wa jazakumullahu khairan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mematuhi suami, tapi judi.
ya judinya jadi masalah. Ini kan judi ini nggak masuk ke tempat ini, tapi kalau dia judi tenang aja, pokoknya akan masuk surga dengan tempat ini. Judi nggak masalah, ya nggak gitu. Ya. Mengesampingkan amal yang lain apa misalnya? Saya nggak perlu didik anak Ustaz, anaknya urakan nggak apa-apa, penting tempat ini saya lakukan. Ya nggak juga. Bukan gitu cara melihatnya, tetapi bagaimana seorang wanita berkesempatan untuk termuliakan nanti di akhirat, dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka dengan penting. Sekarang kalau misalnya dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia patuhi suaminya, dia jaga kehormatan dirinya, tapi dia menyimpan kemunafikan di dalam dirinya, artinya kufur sebetulnya dia kufur tapi sembunyikan dengan menampilkan Islam. Dia masuk surga? Tidak. Ada penghalangnya. Ibaratnya ada syarat dan ketentuan syarat dan ketentuan Dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, dia patuhi suaminya, tapi dia berbuat kesyirikan. Maksudnya Nabi SAW dengan empat ini, selama yang basically sudah dijalankan dengan empat ini, insya Allah peluang masuk surga itu akan bisa diraih. Ini sama seperti sahabat lain laki-laki Rasul. Kalau saya cuma sholat 5 waktu, saya cuma puasa Ramadan, saya cuma zakat yang wajib saja, wa ahlaltul halal wa haramtul haram, aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan apa yang Allah haramkan, aku bisa masuk surga. Kata Nabi, "Na'am." Iya. Kemudian laki-laki itu pamit, "Rasul, aku tidak akan nambah, aku tidak akan kurangi." Kemudian dia pun berlalu. Nabi berkata kepada para sahabat yang lain, "Lihatlah laki-laki ini. Kalau dia benar dengan apa yang dia komitmenkan pada dirinya, dia akan masuk surga." Dia tidak menyebutkan yang lain. Salat 5 waktu seorang istri, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, kemudian tidak mematuhi suaminya, tapi sama ibu dan bapak kandungnya dia bentak-bentak atau putus silaturahmi. Ya. Syarat dan ketentuan. Namun keempat hal ini yang sebetulnya adalah sesuatu mudah untuk bisa dia jangkau, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Bukan dengan mengesampingkan tuntunan atau kewajiban yang lain. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Silakan ibu yang sudah siap dengan mikrofon. Ustaz, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Untuk seorang perempuan yang ada transaksi jual beli, tapi memang berhubungan selalu dengan orang laki-laki, sedangkan dia seorang janda, kemudian apakah ketika dia transaksi jual beli itu harus ditemani mahramnya atau bagaimana? Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Pertama, kalau memang tidak ada pihak laki-laki mewakili dirinya dalam setiap transaksi, maka tidak mengapa dia lakukan transaksi itu dengan laki-laki secara langsung selama bukan khalwat ibu. Khalwat itu berada di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain sehingga menimbulkan potensi fitnah, prasangka kepada mereka. Ya. Minta ditemani oleh staf, meskipun sesama perempuan. Dibuka pintunya misalnya, ini contohnya secara teknis, sehingga tidak ada pintu celah fitnah tertuju kepada dirinya. Oh itu majalah, misalnya gitu, jangan sampai tertutup. Gitu. Maka kalau memang tidak bisa terwakili karena stafnya perempuan semua, misalnya begitu, atau belum mampu punya staf sendiri, belum bisa membiayai keberadaan staf misalnya, atau apalah kondisinya, dia tidak bisa mewakilkan,
maka tidak mengapa dia yang bertransaksi, tetapi satu seperlunya, dua tidak diiringi dengan mendayu-dayukan suara, tiga tidak berkhamr. Allah Ta'ala mudah-mudahan boleh. Berikutnya silahkan. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kan tadi bicara dengan masalah umroh yang tanpa suami. Ya. Terus kalau kerja di travel, terus di kerja jadi tour leader itu apakah bisa berangkat atau enggak Ustaz? Atau menerima pekerjaan itu? Siapa yang jadi tour leader? Ibu-ibu? Iya. Tour leader untuk perempuannya. Iya, tour leader untuk perempuan, untuk jamaah perempuan. Iya. Untuk membawa jemaah. Tapi tidak ditemani suami. Iya. Iya, sama saja sebetulnya. Bahasanya adalah pergi safarnya seorang wanita tanpa diiringi mahram. Kalau bergaining position dia kuat, ajukan kepada pihak travel. Pak travel, saya bersama suami ya, misalnya begitu. Itu lebih aman dari ketergelinciran kita di dalam pelanggaran terhadap hadis. Wallahu a'lam. Silakan, ibu di depan tadi ada. Ibu di depan dulu, nanti kemudian ke belakang. Silakan. Iya. Seorang suami mengetahui istrinya selingkuh. Oh, seorang istri mengetahui suaminya selingkuh. Baik. Membalasnya dengan apa? Baik, yang ditanyakan ya Bu. Iya. Seorang suami berselingkuh. Selingkuh itu baik atau buruk? Buruk. Cara membalasnya adalah ya sudah, emang cuma kamu yang bisa selingkuh, aku juga bisa. Akhirnya selingkuh. Baik apa buruk? Buruk. Buruk tambah buruk. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Tidak bisa dibenarkan membalas sebuah maksiat dengan kemaksiatan. Tidak boleh demikian. Maka tentu saja perselingkuhan itu adalah pengkhianatan, bernilai dosa, menghancurkan tatanan rumah tangga, yang merusak sosial, psikologis, keluarga, dan seterusnya. Banyak sekali dampaknya negatif ya. Karena perselingkuhan biasanya ujungnya adalah berzina, dan zina adalah dosa yang sangat besar. Maka tidak dibenarkan bagi istri manapun yang membalaskan dendam perselingkuhan suaminya dengan perselingkuhan dirinya dengan laki-laki lain. Wallahu ta'ala. Silakan. Mohon maaf, saya nggak bisa dicari. Mohon maaf. Mikrofon bisa dibantu ke dekat tangga. Ya. Terima kasih. Ustaz, pertanyaan terkait pejabat tangan, bagaimana dengan ponakan laki-laki, baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak kita sendiri yang usianya sudah balik? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Anak laki-laki dari suami, ponakan laki-laki dari suami bukan mahram ibu. Ya, jadi suami punya ponakan, berarti ibu itu bibi tapi bukan bibi langsung. Itu bukan. Tapi kalau ponakan laki-laki dari saudari kandung ibu sendiri, saudara atau saudari ibu kandung ibu sendiri,
saudari kandung, saudara kandung ibu sendiri, maka jatuhnya adalah keponakan langsung, maka itu mahram. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Di sini tadi itu ada. Udah nggak ada. Sudah cukup? Baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi dan buat ibu-ibu semuanya. Jika ada kebenaran, itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekeliruan, itulah keterbatasan saya sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang. Saya tidak tahu kapan. Kalau tidak lagi ketemu di dunia, semoga ketemu di surga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin. Teriring salam hormat kami untuk segenap keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di atas kecintaan kepada tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua sebagai penghuni surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.